tujuan hidup dari Asaf, pelayan Tuhan juga. Ya, saudara lihat dalam Mazmur 73. Saudara, habis ini saudara baca itu Mazmur 73 keseluruhan. Saya memberikan gambaran garis besarnya saja. Tujuan hidup bagi Asaf. Dalam Mazmur 73, Asaf berbicara mengenai bagaimana dia tergoda untuk mencemburui orang-orang fasik yang kelihatannya hidup tanpa kekhawatiran dan membangun keberuntungan mereka di atas punggung orang-orang yang mereka manfaatkan. Namun kemudian Asaf tersadar ketika dia mempertimbangkan akhir hidup orang-orang tersebut. Asaf berjalan ke rumah Tuhan, dia bilang ada orang yang hidupnya fasik, hidupnya tapi mereka kok badannya gemuk, besar, mereka berhasil. Saya yang melayani Tuhan kok sepertinya susah sekali, ya kan? Hanya susah. Keadaan apa? Kereta api slow, Pak. Apa? Susah. Itu harus tahu, ini ada slow nih. Aku slow sekali, ya kan? Ekonomiku slow, mengalami segala sesuatu dalam keadaan susah. Asaf bilang, beta melayani Tuhan kok beta susah. Saudara, banyak orang selalu menggambarkan begitu. Bahkan waktu beta mau nikah dengan istri, saya begitu. Jangankan nikah dengan istri. Beta mau jadi pendeta, beta orang tua nasarkan saya. Dia bilang, kebetulan saya keluarga panggil Yus of the Yus. Jadi saya ini punya nama ada beberapa. Kalau masa kecil tuh orang panggil saya Adi Papa. Ya. Kalau keluarga dekat pasti Yus. Jadi kalau ada orang bilang Adi, bisa tahu ini bukan masa kecil. Kalau ada yang panggil Pak Pendeta, oh ini baru kenal nih, ya kan. Kalau orang panggil Pak Pendeta, oh ini baru kenal. Tapi kalau panggil Adi itu masa kecil. Nah saudara, waktu orang tua saya nasarkan saya melayani Tuhan, ada yang berkata, lu orang tuh pikir babai lu jadi pendeta. Lu susah, nanti lu mau makan apa? Dan jujur saudara, saya baru ambil SK saya. SK pendeta saya itu polos-polos saja. Memutuskan saya dari pendeta. Tidak ada surat penyertaan gaji pokok, tunjangan berapa, tidak ada. Kosong melompong saudara. Tapi hari ini saya melihat seperti kata pujian. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tanpa ada rincian gaji pokok, tunjangan. Hanya SK dari pendeta muda menjadi pendeta saudara. Polos. Tuhan pelihara sampai detik ini. Karena apa? Percayalah. Ada 7 miliar penduduk di muka bumi ini yang Tuhan bisa pakai untuk tolong kita. Kalau sampai tidak ada, Tuhan bisa pakai dia binatang tolong kita. Anda lupa Elia kah? Elia duduk di tepi sungai Kerit, Tuhan pakai. Tuhan bilang, telah kuperintahkan burung gagak. Ini binatang Tuhan perintahkan. Saya pikir-pikir, ini ayatnya aneh juga. Tuhan bilang, telah kuperintahkan burung gagak untuk membawa bagimu roti dan daging pada waktu pagi dan petang. Seluruh negeri kering, seluruh negeri kering saudara. Elia pesta di tepi sungai Kerit. Roti dan daging terus. Kedong makan daging ayam. Pas ulang tahun, satu tahun satu kali. Elia seluruh negeri kering. Burung gagak pemakan bangkai ini saudara. Burung gagak makan daging. Dia bisa jepit daging dan roti bawa kasih Elia saudara. Tuhan kalau buat ini aneh saudara. Dia sampai pakai manusia, binatang juga bisa dia pakai nanti. Dulu waktu 2-3 tahun lalu ketika kita merintis bangunan ini saudara. Ketika kami merintis di tengah banyak persoalan pergumulan, kami rintis dari 2 kakak saudara. Saya sampai berdoa kepada Tuhan. Tuhan ini bangunan ini sampai miliaran, ini mau raudoi dari mana? Ya. Secara finansial soalnya mungkin Tuhan. Kau ini pos PI-na. Kau mau dapat raudoi dari mana? Sampai saya berdoa saudara. Saya punya doa itu terlalu lucu. Saya bilang Tuhan nih supaya beta jangan kerja rantangan capek-capek lah jual jagung. Coba ini anjing di rumah nih. Ini snowball nih. Ini anjing yang ada di rumah nih dia boy. Saya mesti anjing itu nama boy. Coba ini boy nih. Dia tiba-tiba datang dia gigit kantong plastik kantong plastik hitam yang di dalam ada amplop coklat Tuhan. Yang kira-kira ada doi 100.000 tuh. Kira-kira ada sekitar 30 pak begitu kok. Kan Tuhan bisa pelihara Elia dengan burung gagak. Gigit daging. Saudara sampai pikir hal begitu. Kalau Tuhan ini pembangunan macet karena mana Tuhan? Tuhan tolong beta, tapi beta percaya Tuhan sanggup tolong beta. Bahkan anjing mungkin gigit kantong plastik bawa datang doi justru bisa. Dan cara Tuhan. Tapi ternyata apa yang dipikirkan Tuhan sudah izinkan saudara. Tuhan mau lu tetap jual jagung. Ya, jual jagung. Dan saya izinkan proses Tuhan membentuk. Dan akhirnya pelayanan ini berjalan saudara. Kadang-kadang saudara orang melayani Tuhan tunggu untuk kaya dulu. Beta dapat apa? Asaf alami ini.
Asaf mulai berpikir, orang yang sonde beribadah, orang yang sonde melayani, gumuk-gumuk, orang yang hidup fasik, sonde taat kepada Tuhan, dong sukses, dong kaya, bahkan dong bisa membangun kekayaan mereka dengan memanfaatkan orang, menyusahkan orang, mereka menindas bawaan mereka, tapi mereka bisa hidup kaya. Kenapa Tuhan? Sedangkan Asaf berpikir, saya yang melayani Tuhan kok hidup susah. Tapi Asaf akhirnya bertobat dari pemikirannya. Karena apa? Asaf tidak hanya lihat hidup manusia fasik saat ini. Asaf lihat akhirnya. Ya aduh, ini akhirnya akan bahaya. Maka Asaf berkata, berlawanan dengan apa yang dunia kejar dalam hidup mereka. Mazmur 73 ayat 25. Asaf mengatakan, apa yang berarti baginya? Asaf berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagi dia, hubungan dengan Allah adalah yang paling berarti dalam hidup. Ketika Asaf lihat, akhir dari ini orang-orang fasik nih, memang dong gumuk-gumuk, dong kaya, dong bisa menindas orang untuk memperkaya dong pun diri. Tapi Asaf lihat, dong pun akhir hidup, dong akan binasa. Akhirnya Asaf berkata, terima kasih Tuhan. Biar beta melayani Tuhan, beta berkecukupan saja tidak masalah. Mungkin beta sudah sekaya, berkelimpahan seperti itu orang fasik. Tapi terima kasih Tuhan, karena akhir hidup saya akan berbahagia dengan Tuhan di sorga. Maka Asaf berkata, dia tidak inginkan yang lain. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagi Asaf, hidup dalam tujuan Tuhan itu merupakan hal yang paling terpenting dan yang paling utama. Itu tujuan hidup Asaf. Dia mau hidup di dalam tujuan Tuhan. Kemudian Paulus. Apa yang dipikirkan oleh Paulus yang menjadi tujuan hidup bagi Paulus, saudara? Dalam Filipi pasal 3 ayat 9 sampai 10. Dia mengatakan bahwa apa yang dia inginkan adalah berada di dalam Kristus Yesus. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Sehingga Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Tuhan, mengenal Kristus, mengenal jalan Tuhan, mengenal tujuan Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, membangun dan mengenal persekutuan dengan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan. Dan jujur saudara, banyak orang yang tidak inginkan ini saudara. Mereka tidak mau mengenal persekutuan dengan Tuhan. Maka ketika Anda ajak mereka beribadah, ajak mereka untuk melayani Tuhan, mereka akan ogah-ogahan. Karena bagi mereka tujuan hidup mereka bukan itu. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang kukehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, ini sebuah kekayaan yang dalam. Paulus mau mengenal persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Yang dia ingin tahu itu bagaimana Kristus bisa bertahan di tengah penderitaan. Bagaimana Kristus bisa taat sekalipun dia dicambuk, dia diludahi, dia dicaci maki, dia ditelanjangi, dia digantung antara langit dan bumi. Sehingga apa? Ketika Paulus menjalani pelayanannya, ketika dia melayani pelayanan, dia menghadapi berbagai macam penderitaan, dia bisa kuat menghadapinya. Karena apa? Dia sudah mengenal dan dia mengerti persekutuan bagaimana Kristus mengalami penderitaan dan kesulitan, tantangan yang Kristus ada hadapi saudara. Demi menjalankan mandat ilahi. Demi menjalankan tugas sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara, walaupun menderita, Yesus mau lakukan itu. Paulus dia bilang, dia ingin mengenal itu saudara. Banyak orang pelayanan mau enaknya saja saudara. Ketika penderitaannya banyak orang yang mundur saudara. Ketika susahnya banyak orang yang mundur. Karena apa? Mereka belum mengenal Kristus. Mereka belum mengambil bagian persekutuan di dalam penderitaannya. Mereka belum mengerti betul bagaimana Kristus melayani dan dia mengalami penderitaan. Belum dihayati sungguh-sungguh saudara. Bahkan sekali lagi yang paling bermakna bagi Paulus adalah mengenal Kristus. Dan dibenarkan olehnya melalui iman kepada Kristus. Dan hidup dalam persekutuan dengannya. Sekalipun itu terjadi melalui penderitaan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12 saya bacakan bagi kita. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara,
Ketong ini belum aniaya fisik saudara. Baru kadang-kadang mungkin hanya aniaya batin sah. Baru aniaya batin sah kata sudah, bupati sakit, hancur hatiku. Saudara, Paulus bilang yang mau hidup dalam ibadah ini ketong akan mengalami yang namanya aniaya saudara. Nanti saya akan tutup dengan kisah para martir saudara. Kisah para martir yang akan kita lihat bersama-sama. Mereka punya pengorbanan ngeri. Para uskup, pastor mati mengerikan saudara. Dibakar, ditaruh di lempengan besi panas saudara. Dibakar hidup-hidup. Kita saat ini belum dibawa ke situ saudara. Kita belum sampai ke titik aniaya itu. Tuhan mungkin hanya masih baru minta kita punya waktu. Kita punya ide. Kita punya tenaga. Kita punya dana mungkin saudara. Tuhan belum minta kita tubuh disiksa saudara. Dianiaya. Tapi jujur saudara. Belum sampai penganiayaan saja. Kita sudah ogah-ogahan. Kita melayani saudara. Menghadapi tantangan berbagai macam kesulitan. Kita menjadi orang yang pada akhirnya saudara putus di tengah jalan. Bagi Paulus. Tujuan hidupnya. Yang paling bermakna bagi Paulus adalah mengenal Kristus dan dibenarkan melalui iman kepada Kristus. Dan hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Sekalipun itu terjadi melalui penderitaan. Pada akhirnya Paulus menantikan saat di mana dia akan mengambil bagian dalam kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mari saudara, kita jadikan tujuan hidup kita jelas. Saya tadi sudah jelaskan tujuan hidup seorang sekuler. Saya sudah jelaskan juga tujuan hidup tokoh-tokoh Alkitab. Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan mari pada kesempatan ini kita lihat tujuan hidup menurut Tuhan Yesus Kristus.